Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masih istiqomah nih, udah banyak komplain nih. Pak Malik suruh kunjung ke Segoro kunjung medisi kemarin saya pangah itu, ya itu direntang. Kalau direntang aja, direntang aja. Kalau dia kan direntang tuh rasanya pun tak direntang tapi usui. Ayo, di mudah-mudahan Bapak Ibu terbuka. Lo pangan apa balik ya? Ini pangan lu dua kali tuh. Untuk berdakwah kau lu dua sebenarnya. Coba berkisah. Kamu pulang kampung aja Bapak kayak yo lo tuh. Pak Ketua, Pak Sek. Awak nak boleh boleh bayar malam tadi yo ngebut. Kini setengah dua balik, halah mau bu. Kalau setengah dua balik, setengah sebalik, bu dua jam ceramah taluk ibu. Dah ibu taluk pandangan, you mana? Tadi bu cepat tak pulang. Bu cepat tak capek. Ustaz tu orang siku, orang pasti dah mau kalau. Hah? Apa ni? Lah sakit beda taluk. Maksudnya apa lu? Ketika istri aku almarhumah dulu, dia untuk berdakwah ke agak bimbang. Sebab menjadi mubalik, menjadi ustaz bukan pekerjaan mudah, Bu. Sebab bukan apa? Jangan-jangan sampai image di dalam berdakwah ini salah image. Namun banyak yang mau khawatirkan, Bu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah banyak yang minta jadwal Ramadan. Jawaban aku tetap satu. Aku tim kabupaten. Khawatirnya begini Ketua. Ketika diisi jadwal di sini, kata jadwal kabupaten kan kita nggak tahu kapan jadwalnya. Iko jadwalku mundur sehari kok. Besok malam kedua lah jalan kok. Kok malam ketiga baru jalan. Aku takut dan khawatir ketika jadwal diisi, turunlah jadwal kabupaten. Ada sebuah impact dan kalimat kalau dari masyarakat. Bak Malik nanti yo kabupaten dituri yo siko yo tinggal. Batu kabupaten amplop no ga. Tapi jujur Pak Ketua, Ustaz tak pernah lihat amplop, tak pernah lihat amplop. Sebab Ustaz tim Safari Ramadan bukan Ustaz amplop. Ustaz gini. Pakai pajak. Jadi alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan itu kata seperti yang Wali Bu kan kalau di Surabaya Bu itu tiap Kamis bertamu, aku tidak bisa hendak. Itu pesan beliau. Kemudian ada kegiatan di Surabaya, aku nak murid di situ. Ibu nak murid. Ada kegiatan kami di Surabaya tiap petang Selasa belajar mengaji ibu. Alhamdulillah lah, bagus lah. Jadi kalau di Siko kan dulu lah lebih maju dulu lah. Tidak belajar ngaji dah, lah belajar tajwid di Siko. Berarti hebat jemaah di Masjid Istiqomah itu. Nama biar 2 jam kok. Tapi pada pelayan patang tigo kali itu dapat harus tetap sebelum ini. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sebagai landasan dari tafsir agama kita kutip firman Allah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya tidak asing lagi bagi kita, tapi kita plesetkan sedikit beberapa. Kira-kira tahun 2016 atau 17 aku pai safari Ramadan ke Tiku, kalau tidak salah dengan tim kepolisian beberapa. Ada sebuah kalimat yang terkutip di situ.
Tanjung Raya berarti kalau meninjau Tanjung Raya, dan Ampek Nagari, tanda kutip Batu Kambing, itu sudah termasuk ke dalam zona hukum kalau masalah meninjau utara, dalam zona kuning, hampir merah, dalam peredaran narkoba. 2016 baru sudah lampu merah ini kan, apalagi ini. Ada sebuah pesan moral Bapak Ibu yang ingin mau sampaikan. Waktu kuliah dulu, kebetulan Pak aktivis di mahasiswa kampus dan ikut beberapa kegiatan sosial. Itu kalau generasi awak lah terpengaruh kepada yang namanya narkobakah, sabu-sabukah, yang paling rendahnya ganjakah, yang paling rendah lagi minuman keras, itu pola pikirnya sudah tidak positif lagi. Bahkan banyak kejadian dalam ketagihan, dalam kecanduan. Ajulai nanado di dalam rumah di sisi dompet ketua ayah dia bab dia. Dak dolai nak dia biak jual. Dak do dia biak, dak do dijual maliang lai. Sudah nak balik ke urusan di polisi. Apa maknanya Bapak Ibu? 1 bulan dalam 1 tahun Allah datangkan 1 bulan kepada kita, namanya bulan Ramadan. Sampailah melihat di pelajaran sampai malam. Ramadan ini seperti yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu sebelum tahu kebenaran hadisnya, bahwa awaluhu rahmah, 10 hari pertama itu disebut dengan bulan hari-hari penuh rahmah. Awasatu maghfirah, 10 hari kedua disebut dengan hari-hari penuh ampunan. Au akhiruhu hisbun minan nar, 10 hari terakhir disebut dengan hari-hari pembebasan dari api neraka. Itu ilmu yang dapat dulu. Rupanya Ustaz termuda hari ini yang hafal hadis, bahkan di masjid-masjid hadis punya tahu, hafal Al-Quran di masjid-masjid ayat Al-Quran tahu. Ustaz Adi Hidayah, ya, ibu sering baca cerita di TikTok, di Facebook. Ustaz Adi Hidayah kuat. Itu menyatakan bahwa hadis pembagian Ramadan itu hadisnya hadis palsu, cenderung hadis dhaif, karena perawinya makruh, ada yang terputus, benar itu Pak ya. Ada yang sering melakukan kejahatan, ada juga yang merawakan hadis. Jadi pembagian Ramadan itu ilmu yang kita dapatkan, 10 pertama rahmah, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga pembebasan api neraka. Itu hadisnya dhaif. Terlepas dari itu, sebagai awal tadi, kenakalan penyakit remaja tadi ini, karena ini adalah pesan dari kabupaten, tentu untuk memberantas penyakit masyarakat yang lebih terjadi saat ini kan itu narkoba. Kira-kira itu para banyak macam lihat dosa-dosa awak, kawan-kawan awak yang terlibat dan ditangkap oleh polisi sampai ini ada yang alun-alun. Kok tapi tidak tibu di keluarga awak anda. Nah, di Al-Baqarah 183 apa kata Allah? Diawali dengan huruf ya. Ya. Ya itu kata panggilan. Hai, ini kata Allah yang manggil Allah. Ayyuhal lazina, hai orang-orang yang beriman. Ini kata panggilan. Berarti yang dipanggil orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu, seperti gaji-gaji yang dapat dari guru-guru sekolah, termasuk almarhum Mak Ibrahim Sultan Cineago, kok nampak orang nak puasa
siang hari di tempat awak jadi amela usah diberang lo awak saya pikir orang nak puasa siang hari itu kan ada ciri-ciri no siang nak puasa siang hari pertama anak jadi kau mau lampai 10 tahun nak ada puasa lo mungkin anak-anak pak tu baru dulu iyo nak kedua orang yang hilang akal. Orang hilang akal kedua penafsirannya. Pertama karena dia minum keras sehingga mabuk hilang akal. No? Nah kedua karena makan gilo. Jadi kalau ada orang dapat puasa, bisa jadi dia sedang hilang akal, entahnya sedang mabuk atau sedang gilo. Dia sehari-hari apa? Ini ada. Antum